Kuasa hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan, Ahmad Kozinuddin, menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap kliennya oleh Polda Metro Jaya dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sepenuhnya murni proses hukum. Menurutnya, langkah penyidik terasa prematur serta syarat dengan tekanan politik. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami, dan ini kami kuat dugaannya ini bukanlah proses hukum murni. Tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka, dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Ujar Ahmad Kozinuddin seperti dikutip pada Kamis tanggal 13 November tahun 2025. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo dan kawan-kawan tidak ditahan dan diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan, kata Iman kepada wartawan pada hari yang sama. Ia merinci bahwa para tersangka mengajukan 2 saksi ahli serta 3 saksi meringankan, dan penyidik akan segera memanggil serta meminta keterangan dari mereka untuk melengkapi berkas perkara. Kasus ini bermula dari dugaan penyebaran informasi bohong terkait ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo, yang juga melibatkan pihak lain yang masih gigih mengejar kebenaran. Top Taufan Hakim, alumnus Universitas Gadjah Mada jurusan akuntansi tahun 2001, dan Bangun Sutoto, alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada tahun 2005, menyatakan tidak gentar berhadapan dengan Jokowi meski Roy Suryo dan kawan-kawan telah menjadi tersangka dalam kasus serupa. Kami dan teman-teman yang masih satu frekuensi sama sekali tidak surut nyali meskipun penetapan tersebut menjadi keanehan yang harus kita sikapi dengan bijak, kata Top Taufan Hakim saat ditemui di Pengadilan Negeri Surakarta pada Selasa tanggal 11 November tahun 2025. Referensi tambahan dari pemberitaan Valid menunjukkan bahwa kasus ijazah Jokowi ini telah bergulir sejak tahun 2022, dengan Roy Suryo sebelumnya juga terlibat dalam analisis forensik digital yang mempertanyakan keaslian dokumen tersebut.